Salah satu lini produk favorit gue dari Amazfit itu adalah seri Balance. Sayangnya tahun kemarin dia cuma punya sistem 2 tombol, jadi gue batal pakai buat dari driver. Nah, tahun ini dia datang dengan sistem 4 tombol, dengan desain yang berani banget menurut gue. So, ini review Amazfit Balance 3. Desainnya berubah total dan beneran deh, seliar itu Amazfit bikin desain Balance 3 ini. Lihat deh, casing jam ini tuh kayak keluar-keluar gitu. Emang keren sih, kesan maco dan berototnya tuh dapet banget. Tapi ini tergantung selera masing-masing ya. Kalau gua sih lebih suka yang simple kayak Cheetah 2 Ultra yang lagi gua pakai harian. Sebenarnya untuk warna dan material ada dua opsi. Stainless steel dengan warna silver dan titanium dengan warna hitam. Tapi gua tuh nggak tahu yang titanium tuh bakal dijual di sini atau enggak. Yang jelas, yang gua pegang ini benar-benar full stainless steel. Sampai bagian bawah yang ada sensor yang kena kulit kita. Beberapa bagian termasuk tombol menggunakan fiber polimer. Size-nya termasuk gede ya. Diameter layarnya itu 44,8 mm. Kalau sama bodinya, total 51,4 mm. Ya, terasa cukup kegedean di tangan gue yang mungil ini. Untuk tebalnya dengan sensor, ada di 14,6 mm dengan bobot 62 gram. Beda dari versi sebelumnya, untuk navigasinya sekarang pakai 4 tombol dengan tipe rotating crown di bagian kanan atas. Di bagian kanan, ini kayaknya speaker dan mikrofon jadi satu ya. Di bagian atasnya sudah ada flashlight, warnanya putih dan merah. Strap bawaannya silikon dengan sistem klasik pin buckle 22 mm. Desainnya banyak lubang, bikin adem pas olahraga. Saran, bisa coba strap nilonnya juga. Gue udah pakai dan gue akuin kualitasnya tuh bagus banget. By the way, jam ini sudah tahan air 10 ATM ya. Untuk layarnya sudah AMOLED 1,5 inci, 480 x 480 pixel, dengan peak brightness 3000 nits, dan sudah menggunakan kaca safir. Bezelnya cukup tipis nih, kualitasnya juga ajib. Kontrasnya bagus, warna hitamnya cukup pekat, dan tetap kelihatan jelas di bawah terik matahari. Untuk head trackingnya sudah pakai BioTracker 6.0 PPG biometric sensor, 5PD dan 2 LED. Altimeter dan barometernya ada. GPS-nya dual band dengan 6 satellite positioning, Bluetooth-nya versi 5.3 dengan Wi-Fi 2.4. ZOS yang dipakai udah versi 6.1, dan ini smooth banget. Animasinya juga sangat fluid dan responsif. Looks-nya juga lumayan loh. Nggak kecewa lah sama ZOS ini. Buat notifikasinya juga aman banget. Tapi ada satu hal yang gue agak kecewa di sini. Haptic vibrate-nya terasa sember ya. Kayak kualitasnya nggak sebagus seri sebelumnya menurut gue. Sebenarnya gue juga bukan fans rotating crown. Gue lebih prefer button regular aja. Tapi rotating crown-nya ini enak banget dan haptic-nya bagus. Head tracking-nya mah nggak usah diragukan lagi. Gue selalu set semuanya ke continuous dan auto. Kita bakal dapetin data heart rate, load oksigen, dan stres kita secara live. Data sleep tracking-nya juga lengkap. Di sini kita bisa lihat sleep HRV dan sleep apnea risk kita. Amazfit juga sudah dengerin beberapa insight dari kita, kayak training statusnya sekarang udah langsung ada statusnya. Ini lebih mudah daripada kita harus buka chartnya. Buat fatigue level dan fitness levelnya bentuknya masih angka, jadi tetap harus buka chartnya biar paham. Oke, yang ngaco nih, perkiraan VO2 max-nya. Setelah update terakhir, tiba-tiba naiknya nggak kira-kira. Kayak gue dari 50, tiba-tiba naik jadi 60. Ini ngaco banget. Padahal Amazfit udah tenar, jadi salah satu yang paling susah naik VO2 max-nya. Jadi ini tolong diperbaiki. Terus juga ada hybrid charge atau semacam body battery gitu. Ini sudah cukup advance dan akurat. Dia berkurang secara live juga. Ada naik hard session yang dibagi dua, easy dan moderate. Jadi kita tahu apakah kita siap untuk aktivitas workout yang seperti apa. Training load-nya sudah ada. Ini menghitung selama 7 hari ya. Jadi kita bisa tahu seberapa keras latihan kita selama seminggu. Fitur lactate threshold juga sudah ada. Dan ini gue jadiin patokan untuk lari. Kita bisa download maps. Dan karena storage-nya 64 GB, jadi aman kalau mau download banyakan. Buat dipakai lari, GPS-nya cukup akurat. Kalau kita zoom tracking di Strava, garisnya cukup lurus, gak kriwil-kriwil, dan lock GPS-nya juga cepat. Data larinya juga udah lengkap. Ada power, altitude, cadence, stride, vertical oscillation dan rasio, ground contact time, dan real time performance. Gue suka banget pas kita selesai lari, jam ini langsung nanyain kita pakai sepatu apa. Terus udah ada RPE, atau Rate of Perceived Exertion, di mana kita bisa input seberapa berat workout kita. Angkanya 1-10. Dan karena di jam Amazfit, dia sudah ada menu high rock, baik race ataupun training, dan juga sudah ada menu hybrid training. Pastinya dia sudah support strength training dengan muscle heat maps, di mana kita bisa lihat otot mana saja yang terkena impact saat latihan. Sebenarnya dia juga sudah support olahraga golf juga. Tapi gue nggak review karena gue emang nggak main golf ya. Baterainya sendiri cukup besar, 658 mAh, yang diklaim bisa bertahan 21 hari dengan pemakaian normal. Di gue yang hampir setiap hari lari, strength training, jam ini bisa bertahan 4-5 hari. Kayaknya kalau nggak seintens gue latihannya, bisa bertahan lebih dari 1 minggu deh. Harganya ada di 6,499 juta. Ya cukup fair buat sebuah sportwatch yang cukup decent dengan build quality yang premium. Cuman emang desainnya mungkin gak semua orang masuk ya. Ya overall gue sangat puas memakai Amazfit Balance 3 ini.